Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Walid selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dan selamat pagi teman-teman MPIA yang soleh dan solihah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersolawat, kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Saya Naila Fauzia selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kuliah online pagi hari ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi adalah dari kelompok 3 dan kelompok 4. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, dari kelompok 3 terlebih dahulu, untuk pemateri yang pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih pada moderator telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Baik, langsung saja. Pada kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang seleksi dan orientasi sumber daya manusia, yang mana terbagi menjadi beberapa sub pembahasan. Yang pertama, pengertian seleksi dan orientasi sumber daya manusia, sumber dan evaluasi penarikan SDM, kriteria dan kualifikasi dasar dalam seleksi SDM, proses dan kendala seleksi, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penempatan sumber daya manusia, dan terakhir manfaat dari orientasi sumber daya manusia. Pada pembahasan pertama yaitu tentang pengertian seleksi dan orientasi sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, organisasi pokok-pokoknya itu tidak hanya meliputi dalam sumber daya alamnya saja, akan tetapi sumber daya manusia yang merupakan sebagai orang yang menjalankan sistem yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan merupakan bagian yang sangat perlu diperhatikan, dikarenakan organisasi atau perusahaan akan maju ditentukan oleh sumber daya manusianya apakah berkualitas atau tidak. Maka dari itu, untuk mencari sumber daya manusia yang berkualitas atau profesional, para perusahaan atau organisasi biasanya melakukan beberapa tahapan yang seperti promosi, rekrutmen, dan seleksi, yang mana akan dibahas pada kali ini. Yang pertama, pada pengertian seleksi dan orientasi. Apa itu seleksi? Pada pengertiannya, seleksi merupakan proses penyaringan atau pemilihan, yang mana dalam konteks tenaga kerja, seleksi merupakan proses memilih individu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan untuk menempati suatu posisi atau jabatan dalam suatu organisasi dan perusahaan. Kemudian orientasi merupakan proses memperkenalkan tentang pekerjaan kepada karyawan baru meliputi kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan kerja, yang mana orientasi sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu orientasi organisasi dan orientasi unit kerja. Orientasi organisasi itu memiliki arti memberitahu karyawan mengenai tujuan atau filosofi dan riwayat dari suatu perusahaan kepada karyawan baru. Sedangkan orientasi unit kerja merupakan proses perkenalan ruang lingkup kerja kepada karyawan baru seperti sasaran kerja atau bagian-bagian mana yang meliputi dalam perusahaan tersebut dalam lingkup kerja. Kemudian pembahasan yang kedua yakni mohon maaf Mas Mirzak, PPT-nya terlalu ke Zoom. taruh ke Zoom. Sebentar. Sudahkah? Belum. Itu Oke. di garis 3 dekat tulisan PowerPoint itu diklik aja. Itu di nah kan. Jelas dah.
Ampun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dan evaluasi dalam penarikan sumber daya manusia. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk mencari sumber daya manusia atau karyawan baru, tentunya adanya rekrutmen yang perlu dilakukan. Nah, dalam rekrutmen ini dapat dicari melalui dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber internal ini meliputi karyawan atau tenaga kerja yang dalam lingkup suatu perusahaan tadi, yang masih bekerja, yang memenuhi syarat, kemudian dapat dilakukan untuk promosi jabatan untuk mengisi jabatan di atas yang masih kosong. Selain itu, dalam sumber internal juga dapat mencari karyawan baru, yang mana jika anggota karyawan itu memiliki rekan atau kerja yang memenuhi kriteria yang kemudian dapat dianjurkan kepada suatu perusahaan untuk menempati jabatan yang kosong tadi. Kemudian sumber eksternal ini dalam lingkup ruang lingkup perusahaan, yang mana dapat dilakukan dicari melalui promosi kerja atau melalui biro-biro tenaga kerja dengan melakukan promosi kerja atau pengumuman penerimaan tenaga kerja baru. Maaf karena ada kendala tadi. Selanjutnya saya jelaskan pada sumber internal dan sumber eksternal ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada sumber internal, kelebihannya itu bisa menghemat waktu suatu perusahaan untuk mencari tenaga kerja baru, akan tetapi kelemahannya itu tidak adanya motivasi kerja baru dalam perusahaan tersebut karena orangnya itu saja atau dalam ruang lingkup yang sudah diketahui. Sedangkan eksternal, kelebihannya itu akan membawa perubahan yang baru dalam perusahaan, dikarenakan dari luar tentunya akan memiliki pandangan-pandangan baru dalam menjalankan sistem yang ada di suatu perusahaan. Akan tetapi dalam kelemahannya untuk mencari tenaga kerja atau karyawan yang diinginkan, tentunya membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang lebih juga. Kemudian dalam rekrutmen suatu perusahaan tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan mencari tenaga kerja baru. Yang pertama, menentukan karyawan yang diperlukan. Jadi sebelum melakukan proses rekrutmen, kita perlu menentukan dulu berapa karyawan yang diperlukan untuk menutupi job atau untuk menentukan job yang kosong, kemudian membuat perencanaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam perencanaan jangka pendek ini diharapkan dengan adanya job yang kosong ini dapat terpenuhi, dan dalam jangka panjangnya diharapkan karyawan baru ini untuk dapat membantu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan membawa perubahan yang baik kepada perusahaan. Kemudian meninjau data pelamar yang mendekati kriteria yang telah dibutuhkan. Nah, jadi setelah semua data terkumpul, perusahaan itu meninjau data para calon karyawan dan meminimalisir yang kriterianya mendekati terhadap syarat yang telah ditentukan. Jadi sebagai contoh, ada pelamar 400 tetapi yang dicari cuma 40. Jadi untuk menghemat waktu, kita minimalisir menjadi 200 dulu dengan mencari syarat-syarat atau data para pelamar yang mendekati ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian
pembahasan yang selanjutnya terkait kriteria dan seleksi dasar sumber daya manusia. Jadi dalam rekrutmen sumber daya manusia tentunya tidak hanya semerta-merta langsung diterima saja, tetapi ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Akan tetapi setiap perusahaan biasanya memiliki kriteria-kriteria yang berbeda. Namun pada dasarnya semua perusahaan dapat disimpulkan mencari kriteria karyawan yang mendekati syarat yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Selain itu, dalam kualifikasi sumber daya seleksi karyawan, biasanya semua perusahaan memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama tentang keahlian. Jadi perusahaan dalam menyeleksi karyawan memperhatikan keahliannya, apakah seorang karyawan tersebut memiliki keahlian atau keterampilan, kemudian pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, dan pendidikan, serta perawakan. Nah, dalam perawakan ini dapat dilihat seperti tinggi tubuh, tinggi badan, wajah, dan lain sebagainya. Kemudian karakter ini berkaitan tentang attitude atau etika seseorang dalam bekerja. Biasanya hal ini dapat dilihat melalui saat wawancara kerja. Kemudian kerjasama. Nah, apakah karyawan tersebut memiliki kemampuan dalam bekerja sama, dalam menyelesaikan tugas, kemudian kejujuran. Nah, dari kejujuran ini biasanya sangat diperlukan terutama pada saat tes wawancara. Karena dengan kejujuran biasanya menjadi bahan pertimbangan oleh penguji dalam melakukan penerimaan kerja. Kemudian inisiatif dan kreativitas. Nah, biasanya juga ini dilakukan pada tahap wawancara. Saat diuji oleh penguji, apakah karyawan tersebut memiliki kreativitas dan inisiatif. Jadi saat diberikan suatu pernyataan atau soal, para penguji dapat mengetahui apakah karyawan tersebut memiliki kreativitas dan inisiatif dalam menanggapi suatu pernyataan yang telah diberikan. Jadi para penguji dapat mengetahui apakah karyawan tersebut memiliki sebuah inovasi yang berkreativitas atau tidak, sehingga dapat ketika dalam bekerja dapat mengetahui untuk dalam setiap memecahkan masalah yang akan ada. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nilna. Kepada saudari Nilna saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proses dan kendala seleksi. Proses penyeleksian tenaga kerja tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dan kendala dalam melakukan kegiatan. Gambaran kecil pada proses yang akan dilakukan dalam seleksi sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan surat lamaran. Dan yang kedua, pemeriksaan referensi atau latar belakang. Yang ketiga, tes penerimaan. Yang keempat, tes psikologi. Yang kelima, tes kesehatan. Yang keenam, wawancara dengan atasan atau manajer. Dan yang terakhir, hasil keputusan. Proses atau prosedur tersebut harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan asas efisiensi untuk memperoleh karyawan yang unggul dengan penempatan dan keahlian yang tepat dan sesuai. Dalam pelaksanaannya, terkadang ada beberapa kendala yang rekrutmen dan seleksi yang panjang, pelamar yang sangat banyak, sulitnya mendapat SDM yang sesuai, dan masih banyak lagi. Selain itu, kendala dalam seleksi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pelamar. Kesulitan mendapatkan penyeleksi atau penguji yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas hasil yang didapatkan. Terkadang ini menjadi kesulitan tersendiri karena lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada perusahaan. Dan yang kedua, penguji. Kesulitan untuk
mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif atau kekurangannya itu disembunyikan. Untuk mengurangi kendala ini, diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penempatan SDM. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penempatan tenaga kerja. Dalam perencanaannya pun perlu dipersiapkan dengan matang, sehingga saat pelaksanaannya tidak ada lagi hal-hal yang di luar kendali. Dalam merumuskan hal tersebut, perlu adanya kejelasan dari spesifikasi pelamar dan karyawan yang telah diterima sesuai kebutuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan, yaitu yang pertama faktor akademis, yang kedua faktor pengalaman, yang ketiga faktor kesehatan fisik dan mental, yang keempat faktor sikap, yang kelima faktor situasional, yang keenam faktor motivasi, dan yang ketujuh faktor kesempatan. Yang terakhir yaitu materi manfaat orientasi SDM. Orientasi yang dilakukan pada suatu perusahaan bukan hanya semata-mata untuk memperkenalkan lingkungan pada para tenaga kerja baru, akan tetapi dapat mendatangkan manfaat bagi para pekerja baru, yaitu manfaatnya yang pertama, karyawan menjadi lebih kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, menghilangkan hambatan negatif terhadap pekerjaan tersebut. Yang ketiga, mengurangi perasaan canggung dan asing pada perusahaan. Yang keempat, lebih percaya diri untuk bersosialisasi dalam perusahaan. Dan yang kelima, pegawai baru mengenal cara bekerja yang tepat dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir, karyawan mendapat informasi tentang perusahaan dan pekerjaan. Karyawan akan menjadi lebih percaya diri serta optimis dalam bekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas penyampaian materinya yang sangat baik. Baik teman-teman, sebelum lanjut materi ke kelompok 4, kita lanjut dulu ya ke sesi diskusi dan pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman mungkin ada yang belum difahami atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Izin bertanya moderator. Baik, silakan Mbak Neriza. Mohon maaf Mbak Neriza, itu mic-nya belum dinyalakan. Ya, mohon maaf. Jadi di sini saya ingin bertanya tentang penyeleksian sumber daya manusia. Dalam penyeleksian sumber daya manusia itu kan ada atasan menyeleksi seorang pelamar dalam sebelum masuk dalam pekerjaan tersebut. Nah, tadi dijelaskan ada salah satu di mana pelamar itu dibutuhkan kreativitasnya sebelum masuk dalam pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana cara atasan mengetahui tolak ukur kreativitas pelamar tersebut sebelum masuk dalam pekerjaan tersebut? Baik, terima kasih kepada Mbak Neriza. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Mbak Neriza? Jelas, Mbak. Baik. Oke, bagi teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kita batasi dulu ya untuk 2 penanya terlebih dahulu.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Masih ada kesempatan 1 slot penanya. Izin bertanya, Moderator. Baik, silahkan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya, cukup simpel sekali pertanyaan saya. Jadi, menurut Anda, presentator, apa pedoman yang dilakukan dalam pelaksanaan seleksi? Dan yang kedua, mengapa seleksi penerimaan pegawai baru itu sangat penting? Bisa dipahami. Baik, terima kasih Mas Hadi. Bagaimana untuk kelompok 3? Apakah bisa dipahami pertanyaan dari Mas Hadi? Maaf untuk yang pertama tadi apa ya, tentang pedoman. Belum Baik, jelas. saya akan ulang. Jadi, menurut presentator itu apakah pedoman yang dilakukan dalam pelaksanaan seleksi seperti itu? Baik, bagaimana kelompok 3? Apakah sudah siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua penanya? Dari penanya Miriza dan Mas Hadi. Insya Allah sudah, Mbak. Monggo dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab tentang dari pertanyaan Riza, itu yang pertama, bagaimana cara penguji mengetahui apakah calon karyawan baru itu memiliki kreativitas. Jadi biasanya ya, setahu saya, mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lainnya, cara para penguji untuk mengetahui apakah calon karyawan itu memiliki sebuah kreativitas itu dapat diketahui melalui CV. Pertama dapat melalui CV. Jadi biasanya calon pekerja itu membuat CV yang akan disetorkan kepada perusahaan. Nah, dari CV itu biasanya berisikan biodata diri, biodata diri termasuk dalam keterampilan dan keahlian. Dari situ para penguji biasanya dapat mengetahui keahlian yang dimiliki oleh calon pekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat melalui dengan tes. Tes ini bisa dari tes psikologi atau tes bidang kerja atau tes wawancara. Nah, contoh dari bidang kerja itu biasanya dalam tes, misalnya suatu perusahaan mencari seorang ahli IT. Dan dari ahli IT itu memiliki soal-soal yang akan diberikan dalam beberapa ruangan lingkup. Nah, dari situ para penguji dapat mengetahui apakah karyawan itu memiliki kreativitas dalam memecahkan suatu persoalan tadi, dari soal untuk menyelesaikan soal yang telah diberikan. Kemudian dari tes wawancara. Nah, dari tes wawancara itu biasanya seorang penguji memberikan suatu pernyataan yang memiliki berbagai cara dalam suatu penyelesaiannya. Dari situ juga para penguji mengetahui bagaimana caranya suatu calon karyawan tersebut dalam memecahkan masalah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Mirzak atas jawabannya yang sangat baik. Bagaimana Mbak Neriza, apakah bisa diterima jawaban dari Mas Mirzak? Jelas bisa diterima.
Kurang satu penanya lagi, Mas Hadi. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hadi? Di pause ya, di pause. Kok mlebu maneh. Lanjut, guys. Pertanyaan dari Moderator izin menjawab pertanyaan dari saudara Mas Hadi. Baik, dipersilahkan kepada Mbak Nilna untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hadi. Yaitu pertanyaannya, mengapa penting untuk menyeleksi karyawan? Jawabannya yaitu sebagai langkah awal penentuan karyawan. Dan yang kedua, untuk mengevaluasi calon tenaga kerja, terus untuk mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat, dan mendapatkan karyawan yang tepat, terus mendapatkan karyawan yang efektif dalam bekerja. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, pedoman apa yang dilakukan dalam pelaksanaan seleksi? Yaitu pedomannya biasanya semua perusahaan dalam melakukan beberapa tahapan itu sama saja. Pada umumnya dari seleksi administrasi, kemudian interview atau wawancara, kemudian tes psikotes, dan yang terakhir wawancara dengan manajer, baru pengumuman. Sekian yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Nilna atas jawabannya yang sangat baik. Bagaimana Mas Hadi, apakah bisa diterima dan sudah jelas jawaban dari Mbak Nilna? Insya Allah bisa dipahami, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah ya, sudah bisa dipahami dan jelas. Baik, selesai sudah pemaparan materi dan diskusi dari kelompok 3. Sekarang yakni lanjut dari kelompok 4, oleh kelompok 4. Kepada pemateri kelompok 4, apakah sudah siap? Ya, Mbak, siap, Mbak. Baik, kepada kelompok 4, kepada pemateri yang pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fungsi pengembangan sumber daya manusia. Dari kelompok 4 menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Dan di dalamnya mencakup tentang fungsi, faktor-faktor yang mempengaruhi, metode dan prosedur, dan juga evaluasi, promosi, dan mutasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja yang pertama yaitu fungsi pengembangan sumber daya manusia. Fungsi pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan yang diberikan itu juga harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Fungsi yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Program pengembangan suatu organisasi yang dirancang dengan baik akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kuantitas kerja pegawai. Yang kedua yaitu mencapai efisiensi. Nah, apabila program pengembangan itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, maka efisiensi sumber-sumber daya organisasi tersebut juga akan terjaga. Yang selanjutnya yaitu meminimalisir kerusakan.
Dengan dilaksanakannya program pengembangan yang baik, maka tingkat kerusakan pada barang atau produk juga dapat diminimalisir. Karena dengan adanya program pengembangan, pegawai akan semakin terampil dalam melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pelayanan. Pelayanan kan merupakan salah satu nilai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, program pengembangan SDM perlu dilakukan agar kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen bisa berkembang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan moral pegawai. Moral pegawai diharapkan akan lebih baik setelah dilakukannya program pengembangan sumber daya manusia tersebut. Yang keenam yaitu meningkatkan peluang karir. Nah, karena pada umumnya promosi dalam sebuah organisasi didasarkan pada kemampuan dan keterampilan pegawai tersebut. Maka diharapkan pada para pegawai setelah mengikuti program pengembangan sumber daya manusia itu, keahlian dan kemampuannya akan semakin meningkat dengan baik. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan konseptual. Karena dalam pengembangan sumber daya manusia itu ditujukan pula untuk meningkatkan kemampuan konseptual seorang pegawai. Maka diharapkan pengambilan keputusan atas suatu persoalan akan menjadi lebih mudah dan akurat dengan peningkatan kemampuannya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepemimpinan. Human relation merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam program pengembangan. Nah, dengan meningkatnya kemampuan human relation, maka diharapkan baik dalam hubungan ke atas, ke bawah maupun ke samping akan lebih mudah dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia. Di sini faktor yang mempengaruhi itu ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal itu disebutkan ada misi dan visi organisasi, ada strategi pencapaian tujuan, selanjutnya sifat dan jenis kegiatan, yang terakhir yaitu teknologi yang digunakan. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui kalau faktor internal itu yaitu faktor yang berasal dari dalam suatu organisasi tersebut. Tapi dalam pengembangan sumber daya manusia ini lebih difokuskan kepada faktor internal, lebih ditekankan. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah, yang kedua yaitu faktor sosio masyarakat, yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Agar organisasi itu dapat melaksanakan visi dan misinya dengan baik, maka harus memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dan juga faktor-faktor eksternal organisasi. Sudah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Lutfia atas pemaparan materinya yang sangat baik. Lanjut kepada pemateri yang selanjutnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Lutfia tentang metode pengembangan sumber daya manusia. Metode pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah pelatihan atau training. Pelatihan bertujuan agar karyawan makin terampil dalam melakukan tugasnya. Pelatihan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pelatihan internal bisa dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, sedangkan pelatihan eksternal dilakukan dengan cara karyawan datang ke sebuah lembaga atau instansi untuk training di sana. Yang kedua, magang. Karyawan baru akan dibimbing untuk mengerjakan tugas yang akan mereka lakukan nanti. Karyawan baru harus diawasi terlebih dahulu supaya siap diterjunkan dalam pekerjaannya. Yang ketiga ada pendidikan. Karyawan diberi kesempatan oleh perusahaan untuk melanjutkan pendidikan supaya mencapai kualifikasi pendidikan yang diperlukan oleh perusahaan. Yang keempat ada rotasi kerja. Karyawan diberi kesempatan untuk merasakan variasi pekerjaan dengan metode rotasi. Rotasi bertujuan untuk mengetahui di divisi apa karyawan cocok untuk ditempatkan. Rotasi juga berlaku untuk menggantikan karyawan yang sedang cuti, izin mendadak, atau mengundurkan diri.
Yang kelima ada studi banding. Metode ini dilakukan dengan cara mengevaluasi dan membandingkan sistem yang selama ini digunakan suatu perusahaan dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan lain. Maka perusahaan bisa memiliki gambaran yang efektif terhadap produktivitas yang diperoleh. Yang keenam, uji kompetensi. Metode ini diperlukan untuk mengukur kualitas karyawan. Uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh perusahaan itu sendiri atau oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dengan adanya uji kompetensi diharapkan karyawan memiliki semangat untuk belajar kembali. Yang ketujuh ada coaching, pelatihan atau pembimbingan. Seseorang akan dipilih untuk membimbing karyawan lain yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja dan sarana untuk transfer kemampuan orang yang sudah berpengalaman di suatu pekerjaan. Yang terakhir ada outbound. Metode ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar karyawan. Pada saat outbound, diadakan beberapa permainan yang membutuhkan kekompakan. Mengerjakan hal yang sama berulang kali dapat menimbulkan jenuh pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan butuh melaksanakan kegiatan bersama di luar perusahaan untuk membangun kembali semangat kerja para karyawan. Berikutnya ada evaluasi, promosi, dan mutasi. Pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan dengan teknik yang tepat supaya mencapai tujuan dengan sempurna dan tepat sasaran. Program pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelatihan dan pengembangan, perlu dievaluasi karena beberapa alasan, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program pengembangan dan membandingkan biaya serta keuntungan program pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada mutasi. Mutasi adalah kegiatan memindahkan karyawan dari bagian yang kelebihan tenaga ke bagian yang kekurangan atau memerlukan tenaga. Mutasi bukan sebuah permasalahan, tetapi mutasi seringkali dimaknai sebagai hukuman atau hal yang kurang menyenangkan, karena sebelum dimutasi, biasanya karyawan sudah merasa cocok dengan pekerjaannya. Mutasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, menciptakan keseimbangan antar tenaga kerja, dan menambah pengetahuan karyawan, serta menghindari rasa bosan pada karyawan. Yang terakhir ada promosi. Promosi adalah perpindahan jabatan ke status dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Umumnya dibarengi dengan kenaikan upah dan hak-hak lainnya. Kenaikan jabatan adalah sesuatu yang ditunggu oleh para karyawan setelah mencurahkan segala kemampuan untuk kepentingan perusahaan. Promosi bertujuan untuk memberikan pengakuan dan balas jasa kepada karyawan yang berprestasi. Promosi juga dapat memacu karyawan agar lebih semangat dan meningkatkan produktivitas kerja. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Zakia atas pemaparan materinya yang sangat jelas. Selanjutnya akan dilanjut sesi diskusi dan sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Kepada Mbak Frista, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Ya, di sini saya izin bertanya. Tadi kan di dalam faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal disebutkan dengan sifat dan jenis kegiatan. Jadi, maksud dari sifat dan jenis kegiatan itu seperti apa dan kayak bagaimana gitu. Begitu. Baik, terima kasih kepada Mbak Frista. Bagaimana untuk kelompok 4? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Mbak Frista? Ya, sudah bisa. Baik, oke lanjut. Penanya yang selanjutnya kepada Mbak Hayin, waktu dan tempat dipersilahkan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya. Di sini saya ingin bertanya tentang di dalam pengembangan sumber daya manusia tersebut, apakah ada permasalahan dan apabila ada itu seperti apa contohnya? Baik, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hayin. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah jelas pertanyaan dari Mbak Hayin?
Iya, Mbak, sudah jelas, Mbak. Baik, sudah jelas pertanyaan dari kedua penanya tersebut. Mungkin dari kelompok 4 sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Frista dan Mbak Ayin. Menunggu jawaban dari kelompok 4, mungkin saya bisa membacakan sekali lagi pertanyaan yang pertama dari Mbak Frista, yaitu tadi kan di dalam faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM ada faktor internal dan eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal disebutkan dengan sifat dan jenis kegiatan. Jadi, maksud dari sifat dan jenis kegiatan itu bagaimana? Seperti itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Frista. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan pada Mbak Lutfia. Halo Mbak Lutfia. Ya, Mbak, ya, sebentar sinyalnya. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Frista. Tadi kan yang ditanyakan maksud dari sifat dan jenis kegiatan, ya kan? Nah, sifat dan jenis kegiatan dalam suatu organisasi itu sangat berpengaruh penting terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Nah, seperti contoh, kan ada organisasi itu yang biasanya melakukan kegiatan itu rutin, kan? Juga ada yang organisasi yang kalau mau melakukan kegiatan itu membutuhkan inovasi dan kreativitas dari anggotanya. Nah, mungkin itu menjadi salah satu faktor pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Cukup Mbak pertanyaan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyanggah atau menambahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Lutfia atas jawabannya. Bagaimana Mbak Frista, apakah sudah bisa diterima? Sudah jelas jawaban dari Mbak Lutfia? Iya, sudah jelas. Alhamdulillah ya, sudah jelas. Mungkin dari teman-teman ada sebuah sanggahan atau tambahan gitu.
Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk kelompok 4, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Hayin? Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hayin. Baik, kepada Mbak Zakia, dipersilahkan. Pertanyaannya tadi permasalahan yang ada di pengembangan sumber daya manusia. Jawabannya itu ada. Contohnya itu selalu menggunakan trainer atau pelatih yang sama. Jadi banyak perusahaan yang menggunakan trainer yang sama dengan metode pembelajaran yang juga membuat pengetahuan para karyawan hanya seputar itu-itu saja dan tidak ada peningkatan. Yang kedua, program pelatihan yang sukar dimengerti. Banyak dari para pelatih yang memberikan materi yang terbilang kaku dengan gaya penyampaian yang tidak mudah dimengerti. Dan yang ketiga, dalam program pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses pelatihan dan pengembangan, seringkali memberikan program pelatihan di luar kemampuan atau apa yang dibutuhkan oleh karyawan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayin atas jawabannya. Mohon maaf. Terima kasih kepada Mbak Zakia atas jawabannya. Bagaimana Mbak Ayin? Apakah sudah jelas dan bisa diterima? Insya Allah sudah jelas. Terima kasih kepada Mbak Zakia atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah jelas. Bagaimana teman-teman, mungkin ada tambahan atau sanggahan dari pernyataan dari Mbak Zakia? Sedikit masuk, Mbak Naila. Oke, monggo dipersilahkan. Tadi kan yang dibilang oleh Mbak Zakia lebih kepada pemateri, kan ya, permasalahannya. Nah, kalau semisal pematerinya sudah enggak itu aja, dan materinya juga sudah berbeda, ataupun yang belum diketahui oleh para pekerja tadi. Namun, permasalahannya sudah bagus dalam hal pelatihan ataupun yang lainnya. Tapi tingkat kapasitas dari pekerja itu nggak ada perubahan dari hasilnya mengikuti pelatihan itu. Nah, habis itu solusinya kalau begitu bagaimana enaknya? Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Frenha atas tambahannya. Bagaimana pada Mbak Zakia, mungkin ada tambahan dari pernyataan dari Mas Frenha? Mungkin kepada teman-teman semua ada penambahan dari pernyataan Mas Frenha? Mas Renha, boleh diulangi pertanyaannya tadi? Nggih. Jadi kan tadi yang dibilang sama Mbak Zakia permasalahannya lebih kepada mentor atau pelatihnya dalam kepelatihan tersebut. Nah, apabila yang bermasalah ini kepada pekerjanya, itu bagaimana? Maksudnya sudah diberi pelatihan-pelatihan tapi tidak ada perkembangan dari
pekerjanya itu tadi. Nah, solusinya bagaimana? Apakah pekerjanya itu harus diganti di posisi yang lain atau di PHK atau diapain gitu? Izin berpendapat. Moderator. Moderator. Oke, moderator. Oke, pada Mas Yoga. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan Silakan. kepada saya. Jadi, kalau melihat kasusnya Mas Benha ini, kalau di lingkungan lembaga pendidikan ya, ada seorang tenaga kependidikan atau tenaga pendidik yang mana itu bekerja tidak sesuai dengan kemampuan atau skillnya. Ya mungkin bisa di apa ya istilahnya. Kalau di lembaga pendidikan mungkin istilah pecat memecat itu sangatlah tidak pantas ya. Kalau tidak sangat istilahnya sangat parah lah kesalahannya. Jadi mungkin kalau ketidakmampuan dalam bekerja di dalam lembaga pendidikan itu biasanya kalau di lembaga pendidikan itu dioper lah gitu. Dioper ke lembaga pendidikan, misalnya si A itu kerja di lembaga pendidikan A dan ada lembaga pendidikan B yang membutuhkan skillnya si A itu tadi, ya mungkin dioper ke sana, bisa jadi dioper ke sana. Apalagi kalau yang tanda kurung itu karyawan, pegawai tidak tetap atau guru tidak tetap, jadi yang non negeri, non PNS itu mudah sekali untuk memindahkannya. Nah, baru kalau misalnya salah satu dari pegawai si A tadi melakukan kesalahan yang besar, misalnya katakanlah mencemarkan nama baik madrasah itu sendiri, mungkin bisa jadi kalau tidak di SP ya dipecat, tidak bisa dimutasi ke sekolah lain, soalnya kesalahannya mungkin sudah sangat urgent, jadi tidak bisa ditolerir. Seperti itu Mas Rena. Terima kasih kepada Mas Yoga atas penambahannya. Bagaimana tanggapan Mas Renha dari penambahan Mas Yoga? Sampun, terima kasih Gus. Alhamdulillah sudah jelas ya semuanya. Mungkin apakah kita bisa mengakhiri perkuliahan pada pagi hari ini? Insya Allah bisa. Baik, marilah kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu. Terima kasih kepada pemateri kelompok 3 dan kelompok 4. Wawawul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.